Mentari pagi baru saja menyapa, tapi Rahmat sudah bersemangat. Di tangannya tergenggam amplop berisi surat lamaran kerja. Tujuannya adalah sebuah pabrik tahu yang namanya sedang melambung, Pabrik Tahu Sanjaya. Semua orang membicarakannya, bukan hanya karena tahu yang mereka produksi begitu laris manis, tapi juga karena kesejahteraan karyawannya yang luar biasa. Gaji 3 kali lipat UMR, bonus melimpah, dan fasilitas lengkap. Itu adalah impian bagi siapapun yang sedang mencari pekerjaan. Setibanya di sana, Rahmat tercengang. Pabrik itu jauh lebih besar dan modern dari yang ia bayangkan. Tidak ada kesan kumuh seperti pabrik tahu pada umumnya. Mesin-mesin mengkilat, ruang produksi bersih, dan para pekerja terlihat sangat sibuk. Tapi entah mengapa, sorot mata mereka kosong, seperti robot yang hanya tahu cara bekerja. Rahmat berhasil lolos wawancara dengan mudah. Juragan Sanjaya, sang pemilik, menyambutnya dengan ramah. Pria paruh baya itu mengenakan kemeja rapi, senyumnya hangat, tetapi Rahmat menangkap ada aura dingin di balik mata itu, seolah-olah senyumnya tidak pernah sampai ke mata. Selamat Rahmat, mulai besok kamu resmi bergabung dengan keluarga besar Pabrik Tahu Sanjaya, kata Juragan Sanjaya sambil menepuk pundak Rahmat. Bekerja di sini, kamu akan menemukan banyak hal yang tidak ada di tempat lain. Kalimat itu terdengar seperti janji, tapi bagi Rahmat itu juga terdengar seperti sebuah peringatan. Hari pertama kerja, Rahmat diperkenalkan kepada para pekerja senior. Mereka menyambutnya, tetapi percakapan mereka singkat dan hambar. Saat Rahmat bertanya tentang keistimewaan pabrik ini, salah satu dari mereka, Pak Budi, hanya tersenyum tipis. Kamu akan tahu sendiri, Nak. Di sini yang penting kerja. Jangan banyak tanya, jangan banyak urusan, bisik Pak Budi, matanya melirik ke segala arah seolah ada yang mengawasi. Malam harinya saat shift kedua dimulai, Rahmat mulai merasakan keanehan. Saat ia melewati ruang pengolahan, ia mendengar suara tangisan lirih. Suara itu begitu pilu, seperti suara anak kecil yang kesakitan. Rahmat berhenti, mengamati sekeliling, tidak ada siapapun. Suara itu menghilang secepat ia datang. Rahmat mencoba menepis pikiran aneh, mungkin hanya imajinasinya saja. Tapi di bawah kaki, ia melihat noda merah yang samar. Rahmat menyentuhnya dan rasa anyir langsung menusuk hidungnya. Itu adalah noda darah. Jantung Rahmat berdebar kencang. Ia menoleh, tapi tidak ada yang melihat. Apa yang sebenarnya terjadi di balik dinding-dinding pabrik yang megah ini? Dan mengapa tidak ada yang berani bicara? Apakah Rahmat akan menemukan jawabannya? Atau ia akan menjadi bagian dari misteri itu? Pagi berikutnya, Rahmat datang ke pabrik dengan perasaan tidak tenang. Noda darah samar dan suara tangisan semalam terus menghantuinya. Ia mencoba mencari Pak Budi, satu-satunya orang yang tampaknya lebih terbuka meski penuh rahasia. Tapi Pak Budi tak terlihat. Saat jam istirahat, Rahmat beranikan diri bertanya pada pekerja lain, seorang pemuda sebayanya bernama Danu. Danu, kamu lihat Pak Budi? Dia nggak masuk hari ini. Danu yang sedang asik makan, sontak terdiam. Wajahnya pucat, lalu menggeleng pelan. Nggak tahu Rahmat, jangan banyak tanya deh. Mending kamu kerja yang bener aja. Ucapnya buru-buru, kembali menunduk ke piringnya, menghindari tatapan Rahmat. Jawaban itu bukannya menenangkan, malah semakin membuat Rahmat curiga. Kenapa semua orang bersikap aneh? Sepanjang hari, Rahmat merasa ada yang mengawasi. Ia seringkali melihat bayangan hitam melintas di sudut matanya, atau mendengar bisikan-bisikan aneh yang tak jelas sumbernya. Suasana pabrik yang seharusnya ramai dan ceria, terasa dingin dan mencekam. Saat shift malam tiba, Juragan Sanjaya datang dan mengumumkan sesuatu. Perhatian semuanya, ada kabar baik. Pabrik kita akan segera membuka cabang baru di luar kota. Ini semua berkat kerja keras kita semua. Dan
Satu lagi, mulai malam ini kita kedatangan karyawan baru, namanya Jaka. Jaka akan menggantikan posisi Pak Budi yang mengundurkan diri, kata Juragan Sanjaya dengan senyum lebar yang tak sampai ke matanya. Rahmat terkejut. Mengundurkan diri. Semalam Pak Budi masih di sini, dan tidak ada tanda-tanda ia akan berhenti kerja. Rahmat ingat betul, Pak Budi sangat butuh pekerjaan ini. Rahmat juga perhatikan, raut wajah Juragan Sanjaya terlihat begitu dingin saat ada niat lain di balik kata-kata yang diucapkannya. Jaka, karyawan baru itu terlihat cerah dan penuh semangat seperti Rahmat saat pertama kali datang. Rahmat melihat Danu. Ia hanya menunduk dan gemetaran. Danu bahkan tak berani menatap mata Jaka. Di tengah kesibukan malam, Rahmat nekat mendekati Danu. "Danu, kenapa sih? Pak Budi benar-benar mengundurkan diri. Kenapa dia nggak pamit?" bisik Rahmat. Akhirnya Danu tak kuasa menahan gejolak di hatinya. Ia menarik Rahmat ke pojok pabrik yang sepi. "Kamu tahu kenapa semua pekerja di sini punya sorot mata tosong?" tanyanya. Suaranya bergetar. "Mereka semua takut, Rahmat. Kamu harus percaya, Pak Budi tidak mengundurkan diri. Dia menghilang." "Menghilang?" "Ya, dia menghilang setelah shift malam Jumat Kliwon kemarin. Itu selalu terjadi di sini. Setiap malam Jumat Kliwon, satu orang akan menghilang. Para pekerja senior sudah tahu. Mereka yang tidak menurut akan jadi tumbal," bisik Danu, matanya melotot ketakutan. Jantung Rahmat seperti dipompa dengan es. "Tumbal? Apa maksudnya?" Danu tak sempat menjelaskan lebih lanjut. Tiba-tiba, suara Juragan Sanjaya terdengar nyaring dari kejauhan, memanggil mereka berdua. Danu langsung pucat. Dia buru-buru kembali ke tempatnya, meninggalkan Rahmat sendirian dengan segudang pertanyaan dan ketakutan yang kian menjadi. Rahmat menyadari, dirinya dan Jaka adalah dua orang pendatang baru yang paling rentan menjadi korban berikutnya. Mungkinkah Rahmat akan menjadi orang yang menghilang setelah Jaka? Ketakutan Danu menular ke Rahmat. Sepanjang sisa shift malam, Rahmat tak bisa fokus. Ia mencuri-curi pandang ke arah Jaka, pemuda ceria yang baru saja masuk. Setiap senyum yang dilemparkan Jaka seolah menusuk hati Rahmat. Ia tahu, Jaka sedang berjalan menuju jurang yang sama yang sudah menelan Pak Budi dan entah berapa banyak orang lainnya. Rahmat mencoba mencari Danu lagi, tetapi pemuda itu selalu menghindar. Sorot matanya dipenuhi ketakutan yang mendalam. Ia seperti anak kecil yang baru saja melihat monster di bawah kasurnya dan sekarang tahu bahwa monster itu nyata. Rahmat menyadari, satu-satunya cara untuk selamat adalah dengan mencari tahu kebenarannya sendiri. Ia harus membuktikan apakah benar ada sesuatu yang gaib di balik kemegahan pabrik ini, atau itu semua hanya bualan yang membuat para pekerja takut. Malam Jumat Kliwon pun tiba. Rahmat merasa perutnya muak dan jantungnya berdetak tak karuan. Rahmat mencoba bekerja seperti biasa, tetapi matanya tak lepas dari Jaka. Rahmat melihat Danu sesekali meliriknya dengan tatapan memohon, seperti ingin memperingatkan Rahmat untuk pergi. Saat tengah malam, suara sirene tanda istirahat berbunyi. Para pekerja bergegas ke kantin, tetapi Rahmat melihat Jaka tidak ikut. Rahmat memutuskan untuk mengikutinya. Jaka berjalan ke arah ruang pengolahan, tempat Rahmat mencium bau anyir dan melihat noda darah tempo hari. Rahmat bersembunyi di balik tumpukan karung, mengintip. Jaka sedang mematung di tengah ruangan. Wajahnya tiba-tiba terlihat kosong. Dari sudut lain, Rahmat melihat Juragan Sanjaya muncul. Ia tak sendirian. Di belakangnya ada dua orang pekerja senior yang matanya juga terlihat kosong, seperti boneka tanpa jiwa. Mereka membawa sebuah nampan besi. Rahmat tak bisa melihat apa isi nampan itu, tetapi ia yakin ada sesuatu yang mengerikan di dalamnya. Juragan Sanjaya berbisik-bisik, melafalkan mantra aneh. Rahmat tak mengerti bahasanya, tetapi ia bisa merasakan getaran energi gelap yang begitu kuat. Tiba-tiba, Jaka berteriak. Jeritanya terdengar begitu pilu. Ia mencoba berontak, tetapi para pekerja senior itu menahannya. Rahmat mematung di tempat. Ia ingin berteriak, ia ingin lari, tetapi kakinya terasa lumpuh.
Jeritan Jaka berubah menjadi tangisan, lalu tiba-tiba menghilang. Terdengar suara berdesir pelan, seperti suara bisikan ribuan makhluk yang sedang kelaparan. Rahmat melihat sesuatu yang tak terduga. Sesosok bayangan hitam besar, berwujud seperti kabut pekat, muncul dari dalam mesin penggilingan. Bayangan itu mendekat ke arah Jaka. Jaka berontak, memohon ampun, tetapi tidak ada yang menolongnya. Bayangan itu seolah menyerap tubuh Jaka. Tubuh Jaka terlihat semakin kurus, semakin transparan. Rahmat mencium bau darah yang begitu kuat. Ia ingin muntah tapi tidak bisa. Ia harus tetap di sana, harus menyaksikan semua ini. Ketika bayangan itu selesai, Jaka sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah pakaiannya yang tergeletak di lantai. Lalu, seolah-olah baru sadar, kedua pekerja senior itu kembali ke tempat mereka. Mata mereka masih kosong, wajah mereka dingin. Juragan Sanjaya tersenyum puas. Ia menatap ke arah Rahmat bersembunyi. Senyum itu bukan lagi senyum ramah, melainkan senyum iblis yang puas. Rahmat yakin ia tak sengaja bertatapan langsung dengan Juragan Sanjaya. Juragan Sanjaya tahu Rahmat ada di sana. Malam itu, Rahmat tidak pulang. Ia tak berani. Ia tahu setelah apa yang ia lihat nyawanya terancam. Ia tidak bisa lagi lari. Ia harus melawan. Tapi bagaimana? Ia hanya seorang pemuda biasa yang berhadapan dengan kekuatan gaib yang tak terbayangkan. Rahmat tahu, sekarang ia berada di urutan berikutnya. Apakah ia akan menjadi tumbal selanjutnya? Atau ia akan menjadi satu-satunya orang yang berhasil membongkar rahasia pabrik tahu ini? Rahmat tidak bisa tidur malam itu. Ia terbaring di kasur dengan mata terbuka. Bayangan tubuh Jaka yang terserap perlahan terus berputar di benaknya. Ia tidak berani pulang. Ia tahu Juragan Sanjaya pasti sudah menunggu di sana. Ia memutuskan untuk tinggal di pabrik, menyembunyikan diri di balik tumpukan karung kosong di gudang, berharap bisa menemukan jawaban atau setidaknya cara untuk melarikan diri. Pagi menjelang, para pekerja kembali bekerja seperti biasa. Seolah-olah Jaka tidak pernah ada. Rahmat melihat mereka bekerja dengan mata yang kosong, seperti budak-budak yang dikendalikan oleh sihir. Ia melihat Danu. Ia mencoba mendekati pemuda itu. "Danu, Jaka, dia menghilang," bisik Rahmat. Danu hanya menunduk, gemetar dan menggeleng. "Jangan sebut nama itu. Cepat, kita harus kerja," bisiknya, suaranya parau. "Tapi kita harus lari dari sini," desak Rahmat. "Sudah terlambat," jawab Danu. "Semua yang masuk ke sini tidak akan pernah bisa keluar. Ada pagar gaib yang mengikat kita semua. Kita hanya bisa pasrah. Jangan coba-coba, Rahmat. Mereka akan tahu. Dia akan tahu." Danu menunjuk ke arah ruang kerja Juragan Sanjaya. Kata-katanya membuat Rahmat semakin putus asa. Apakah benar tidak ada jalan keluar? Rahmat tidak menyerah. Ia tahu, pasti ada sesuatu yang bisa ia lakukan. Ia harus mencari bukti. Bukti bahwa pabrik ini dibangun di atas tumbal. Bukti yang bisa ia gunakan untuk melapor ke polisi. Tapi ia harus sangat berhati-hati. Juragan Sanjaya sudah tahu ia mengintai. Rahmat menghabiskan sisa harinya dengan mengamati pabrik. Ia memeriksa setiap sudut, setiap celah. Ia melihat para pekerja tua yang sudah bekerja puluhan tahun di sana, terlihat lelah, sakit, tapi tidak ada satupun yang berani berhenti. Ia lalu menuju ke ruang pengolahan, tempat Jaka menghilang. Di bawah mesin penggilingan tahu, ia melihat ada ukiran-ukiran aneh. Bukan huruf, melainkan simbol-simbol aneh. Rahmat mengeluarkan ponselnya dan mengambil foto ukiran-ukiran itu. Ia lalu menggeser beberapa tumpukan karung dan menemukan sebuah kotak kardus tua. Isinya adalah beberapa berkas yang terlihat usang. Itu adalah daftar nama-nama pekerja. Rahmat melihat ada banyak nama-nama yang dicoret dan di sampingnya ada tanggal yang sama dengan malam Jumat Kliwon. Nama Pak Budi dan Jaka ada di sana, dicoret. Jantung Rahmat berdegup kencang. Ia tahu, ia telah menemukan bukti. Tapi ia juga tahu, ia harus segera keluar dari sini. Saat Rahmat hendak menyimpan berkas-berkas itu, ia mendengar suara langkah kaki dari belakang. Cari apa, Rahmat?
Suara Juragan Sanjaya terdengar begitu dingin dan menakutkan. Rahmat menoleh dan melihat Juragan Sanjaya berdiri di belakangnya. Senyumnya lebar, tetapi matanya berkilat-kilat, penuh dengan aura kebencian. Saya sedang mencari alat, Pak. Rahmat mencoba berbohong, suaranya bergetar. Alat? Saya rasa kamu bukan sedang mencari alat, Rahmat. Ucap Juragan Sanjaya, ia berjalan mendekat. Kamu mencari jawaban, dan kamu sudah menemukannya. Juragan Sanjaya mengayunkan tangannya, dan tiba-tiba sebuah energi tak terlihat mendorong Rahmat hingga terjatuh. Berkas-berkas dan ponsel Rahmat terlempar. Juragan Sanjaya membungkuk, mengambil berkas-berkas itu dan merobeknya. Ia lalu mengambil ponsel Rahmat. Ponsel. Alat yang sangat berbahaya. Bisiknya, lalu meremukkan ponsel Rahmat dengan tangannya. Ponsel itu hancur berkeping-keping. Juragan Sanjaya berlutut di depan Rahmat. Matanya menatap Rahmat dengan tajam. Mulai malam ini, kamu tidak akan pernah bisa lari. Dan kamu akan menjadi saksi bisu melihat bagaimana kekuasaan itu dibangun. Kamu, Rahmat, kamu adalah tumbal berikutnya. Apakah Rahmat akan menyerah? Atau ia akan melawan dan mencari cara untuk kabur dari pabrik mengerikan itu? Rahmat terhuyung, terjatuh di lantai, gemetar. Kata-kata Juragan Sanjaya terasa seperti jeruji besi yang mengurungnya. Ia tahu, tidak ada lagi jalan keluar. Ia sekarang hanyalah buronan yang terjebak di dalam sebuah penjara yang terlihat seperti pabrik tahu. Juragan Sanjaya pergi meninggalkan Rahmat sendirian di ruang produksi yang dingin. Rahmat mencoba bangkit, tetapi kakinya terasa lemas. Ia melirik ke arah ponselnya yang hancur. Ia tidak punya bukti, tidak punya alat komunikasi. Ia terisolasi. Rahmat memutuskan untuk mencari Danu. Ia harus bicara dengannya. Mungkin Danu tahu sesuatu yang bisa membantu. Ia menemukan Danu sedang mengepak tahu di gudang. Wajah Danu terlihat sangat lelah. Ada lingkaran hitam di bawah matanya. Danu, Juragan Sanjaya tahu. Dia tahu aku sudah lihat semuanya, bisik Rahmat. Suaranya parau. Danu hanya menggeleng tanpa menatap mata Rahmat. Aku sudah bilang, Rahmat, kita tidak bisa lari. Mereka ada di mana-mana. Mereka mengawasi kita. Tapi kita tidak bisa menyerah, desak Rahmat. Kita harus lakukan sesuatu. Danu menghela nafas, menatap Rahmat dengan tatapan putus asa. Mereka mengikat kita. Ada sesuatu yang mengikat kita. Aku tidak tahu apa itu. Tapi setiap kali aku mencoba lari, aku merasa tubuhku ditarik kembali. Rasanya seperti sebuah rantai tak terlihat. Rahmat terdiam. Ia mengingat kata-kata Juragan Sanjaya. Kamu adalah tumbal berikutnya. Itu bukan ancaman. Itu adalah takdir yang sudah ditetapkan. Di tengah perbincangan itu, seorang pekerja senior menghampiri mereka. Pria itu menatap Rahmat dengan tatapan curiga. Cepat kerja, jangan banyak bicara, bentaknya. Rahmat dan Danu pun kembali ke pekerjaan mereka. Malam harinya, Rahmat tidak bisa memejamkan mata. Ia memikirkan semua hal yang terjadi. Suara tangisan, bau anyir, hilangnya Pak Budi dan Jaka, dan sekarang ia sendiri menjadi tumbal berikutnya. Ia menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan pabrik ini. Bukan hanya tentang pesugihan, tapi juga tentang cara pabrik ini beroperasi. Pabrik ini tidak pernah berhenti. Mesin-mesin terus bekerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Rahmat berjalan ke ruang pengolahan, tempat ia mengambil foto-foto ukiran aneh itu. Ia melihat ukiran itu lagi. Rahmat tidak bisa membacanya, tetapi ia bisa merasakan ada energi gelap yang keluar dari sana. Di tengah ukiran itu ada sebuah simbol yang lebih besar. Rahmat menggambar simbol itu di tangannya. Ia harus mencari tahu apa arti simbol itu. Ketika Rahmat kembali ke gudang, ia terkejut melihat Juragan Sanjaya berdiri di sana menunggunya. Juragan Sanjaya tersenyum, senyum iblis yang sama. Kamu tidak menyerah ya Rahmat? Tidak apa-apa. Kamu harus lihat sendiri bagaimana kekuasaan dibangun dari ketiadaan.
Juragan Sanjaya lalu menunjuk ke arah ruang produksi. Rahmat melihat Danu dan beberapa pekerja lainnya. Mereka sedang bekerja, tetapi mereka terlihat seperti zombie. Mata mereka kosong, wajah mereka datar. Juragan Sanjaya menjelaskan, mereka adalah bukti nyata dari kekuatan yang saya dapatkan. Mereka adalah budak-budak saya. Mereka tidak akan pernah bisa lari. Dan kamu akan menjadi salah satu dari mereka. Kamu akan menjadi saksi bisu melihat bagaimana kekuasaan itu dibangun dari kehancuran. Rahmat menyadari, bukan hanya nyawa yang Juragan Sanjaya ambil. Juragan Sanjaya juga mengambil kebebasan dan jiwa mereka. Ia bukan hanya menumbalkan nyawa, ia juga menumbalkan jiwa-jiwa yang terperangkap di dalam sangkar emasnya. Ketakutan Rahmat semakin menjadi-jadi. Ia tidak hanya terancam nyawa, tetapi juga jiwanya. Ia tidak mau menjadi zombie seperti para pekerja lain. Ia harus menemukan cara untuk melawan. Ia tahu Juragan Sanjaya tidak bisa disentuh. Ia harus mencari kelemahan Juragan Sanjaya, sesuatu yang bisa memutus ikatan gaibnya. Di tengah keputusasaannya, Rahmat melihat Danu. Pemuda itu terlihat lebih pucat dari biasanya. Rahmat tahu ia harus berani. Ia menghampiri Danu dan menariknya ke sudut yang sepi. Danu, aku tahu kita terperangkap di sini, tapi kita tidak bisa menyerah begitu saja, bisik Rahmat. Aku melihat ukiran-ukiran aneh di mesin pengolahan dan ada sebuah simbol di tengah-tengahnya. Danu terkejut mendengar Rahmat membahas hal itu. Wajahnya yang pucat semakin memutih. Kamu melihatnya? Itu adalah simbol ikatan. Simbol yang mengikat kita dengan makhluk itu. Makhluk apa? Tanya Rahmat. Jantungnya berdebar kencang. Danu menoleh ke kanan dan ke kiri, memastikan tidak ada yang menguping. Makhluk penjaga pabrik. Dia yang memberikan kekayaan kepada Juragan Sanjaya. Tapi sebagai gantinya, dia butuh makanan. Dan makanan itu adalah nyawa kita. Rahmat merasa mual. Ia mengingat suara tangisan dan bau anyir. Jadi suara tangisan itu suara para tumbal. Danu mengangguk. Aku tidak tahu siapa dia. Aku hanya tahu ada yang selalu berteriak. Aku hanya melihat bayangan gelap yang berdesir, seperti asap tebal yang perlahan menghisap tubuh mereka. Setiap Jumat Kliwon, dia akan datang dan memakan satu tumbal. Makhluk itu akan mengambil energi tumbal dan mengubahnya menjadi kekayaan untuk Juragan Sanjaya. Rahmat menyadari, kesuksesan pabrik tahu itu dibangun di atas penderitaan. Setiap butir kedelai yang diolah, setiap tahu yang diproduksi, diresapi oleh energi gelap itu. Kenapa dia tidak memakan kita semua? Tanya Rahmat. Dia butuh energi yang kuat, bukan yang lemah. Dia akan menunggu sampai kita punya cukup energi untuk dimakan, bisik Danu. Makanya kita tidak bisa lari dari sini. Kita diikat oleh energi itu. Dan setiap kali kita mencoba melawannya, energi kita terkuras. Rahmat terdiam. Ia menyadari ia harus memutus ikatan gaib itu. Tapi bagaimana? Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. Juragan Sanjaya muncul diiringi oleh dua pekerja senior. Rahmat dan Danu langsung berpura-pura bekerja. Juragan Sanjaya berjalan melewati mereka, senyumnya dingin dan matanya melirik ke arah Rahmat. Ada apa Rahmat? Tanyanya, suaranya terdengar ramah tapi penuh ancaman. Tidak ada apa-apa, Pak. Kami hanya sedang bekerja, jawab Rahmat berusaha terdengar tenang. Bagus, kata Juragan Sanjaya. Ingat, di sini tidak ada yang namanya rahasia. Saya tahu semua yang terjadi di pabrik ini. Jadi, jangan mencoba-coba hal yang aneh. Karena saya tidak akan ragu untuk membuat kamu menghilang seperti yang lainnya. Ancaman itu membuat Rahmat semakin putus asa. Ia tahu, ia tidak punya banyak waktu. Ia harus menemukan cara untuk memutus ikatan gaib itu sebelum ia menjadi tumbal berikutnya. Ancaman Juragan Sanjaya tidak membuat Rahmat gentar, justru memicu keberaniannya. Ia tahu satu-satunya jalan untuk selamat adalah dengan menemukan kelemahan Juragan Sanjaya. Jika ikatan gaib itu adalah sumber kekuatannya, maka ikatan itulah yang harus diputus. Rahmat memutuskan untuk mengabaikan pekerjaan dan mencari petunjuk lain. Ia mengamati Danu.
yang terlihat sangat ketakutan. Rahmat tahu Danu punya informasi, tapi terlalu takut untuk membagikannya. Rahmat mendekati Danu di saat semua pekerja lengah. "Danu, aku tahu kamu tahu sesuatu. Aku mohon, aku tidak mau mati di sini," bisik Rahmat. Danu terlihat ragu, tetapi tatapan putus asa Rahmat membuatnya luluh. "Aku tidak bisa kasih tahu sekarang, Rahmat. Mereka mengawasi kita," bisiknya. "Tapi aku bisa tunjukkan jalannya." Danu melirik ke arah gudang yang paling terpencil. Di gudang lama, di bawah tumpukan karung, ada sebuah kotak kayu tua. Itu milik pemilik pabrik sebelumnya. Dia menghilang secara misterius sebelum Juragan Sanjaya mengambil alih. "Mungkin kamu bisa menemukan sesuatu di sana," bisik Danu. Rahmat mengangguk. Ia menunggu sampai malam tiba. Saat semua orang sudah tidur, ia menyelinap ke gudang lama. Udara di sana terasa dingin dan pengap, berbau lembab. Rahmat mencari-cari kotak kayu yang disebutkan Danu. Ia melihat tumpukan karung yang sudah berjamur, dan di bawahnya ia menemukan sebuah kotak kayu yang usang. Kotak itu tidak dikunci. Rahmat membukanya. Di dalamnya ada beberapa perkakas tua dan sebuah buku harian yang terlihat rapuh. Rahmat membuka buku harian itu. Tulisan di dalamnya sudah memudar, tetapi Rahmat masih bisa membacanya. Buku harian itu milik pemilik pabrik sebelumnya. Di dalamnya ia menceritakan tentang pertemuannya dengan Juragan Sanjaya. Juragan Sanjaya menawarkan kepadanya kekayaan yang tak terbayangkan dengan satu syarat. Ia harus memberikan sesuatu yang paling berharga. Pemilik pabrik itu menolak dan Juragan Sanjaya mengancamnya. Ia mengatakan bahwa jika pemilik pabrik itu tidak mau bekerja sama, ia akan mengambil paksa kekayaan itu. Lalu di halaman-halaman berikutnya, Rahmat menemukan cerita-cerita yang mengerikan. Pemilik pabrik itu menceritakan tentang suara-suara aneh yang sering ia dengar di malam hari, tentang bayangan-bayangan yang ia lihat, dan tentang perasaan diawasi. Ia juga menceritakan tentang simbol-simbol aneh yang sering muncul di dinding pabrik. Simbol itu sama persis dengan yang dilihat Rahmat di mesin pengolahan. Di halaman terakhir, ada tulisan yang ditulis dengan terburu-buru. "Aku tahu sekarang, dia akan mengambil segalanya. Aku harus pergi. Aku harus hancurkan." Ukiran itu. Tulisan itu terputus. Jantung Rahmat berdegup kencang. Ia sekarang tahu ukiran itu adalah sumber dari semua malapetaka. Ukiran itu adalah kunci dari pesugihan ini. Rahmat juga tahu Juragan Sanjaya tidak akan membiarkan rahasia ini terbongkar. Ia harus bertindak cepat. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari luar. Rahmat terkejut. Ia tahu Juragan Sanjaya datang untuk memeriksanya. Rahmat harus menemukan tempat persembunyian. Ia lalu melihat sebuah lubang kecil di dinding. Ia menyelinap masuk. Juragan Sanjaya masuk ke dalam gudang. Ia mencari-cari Rahmat, tetapi ia tidak melihatnya. Juragan Sanjaya lalu menatap ke arah tempat di mana Rahmat bersembunyi. Senyumnya melebar. "Aku tahu kamu di sana, Rahmat. Kamu sudah menemukan rahasianya. Tapi sekarang kamu tidak akan pernah bisa lari, karena kamu sudah terlalu dalam. Dan sebentar lagi, kamu akan bergabung dengan para pekerja lainnya." Rahmat tahu Juragan Sanjaya tidak hanya mengancamnya, ia juga menguncinya. Rahmat sekarang terjebak. Di satu sisi ia memiliki bukti, tapi di sisi lain ia tidak bisa lari dari sana. Rahmat tidak bisa lari. Juragan Sanjaya tahu ia ada di sana. Ruang gudang yang pengap dan gelap kini terasa seperti kuburan. Tapi Rahmat tahu ia tidak bisa menyerah. Ia melihat ke sekeliling, mencari celah. Ia melihat sebuah jendela kecil yang pecah. Itu satu-satunya jalan keluar. Tapi ia tahu di luar sana ada banyak mata yang mengawasi. Rahmat memutuskan untuk menunggu. Ia harus menemukan momen yang tepat untuk kabur. Ia tidak bisa lari tanpa rencana. Ia mengingat kembali buku harian yang ia temukan. Di dalamnya ada tulisan tentang ukiran aneh itu. Itu adalah satu-satunya petunjuk yang ia punya.
Malam itu, Rahmat menunggu sampai semua orang tertidur. Ia lalu menyelinap keluar dari gudang, berjalan dengan sangat hati-hati, berusaha tidak membuat suara. Ia menuju ke ruang pengolahan, tempat di mana ukiran itu berada. Di ruang pengolahan, Rahmat melihat ukiran itu lagi. Ia menyentuhnya dan merasakan energi dingin yang mengalir. Ia lalu mengeluarkan sebuah buku harian kecil dan mulai menggambar ukiran itu. Ia harus hafal setiap detailnya. Saat ia sedang menggambar, ia mendengar suara langkah kaki dari belakang. Jantungnya berdebar kencang. Ia tahu Juragan Sanjaya datang. Ia bersembunyi di balik tumpukan karung, berharap Juragan Sanjaya tidak melihatnya. Juragan Sanjaya masuk ke ruangan. Ia tidak terlihat, tetapi Rahmat bisa mendengar suara langkah kakinya. Juragan Sanjaya berjalan ke arah mesin penggilinan tahu, tempat ukiran itu berada. Ia lalu berbicara dengan suara lirih, seolah-olah sedang berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Dia ada di sini, anak itu, dia tahu tentang rahasia kita. Dia sudah melihat ukiran itu. Kita harus menyingkirkannya. Rahmat terkejut. Ia tahu Juragan Sanjaya tidak berbicara sendirian. Ia berbicara dengan makhluk yang menghuni mesin itu. Rahmat lalu mendengar suara berdesir, suara yang sama yang ia dengar saat Jaka menghilang. Makhluk itu ada di sana, di dalam mesin itu. Tunggu sebentar, jangan langsung. Dia akan berguna, dia akan menjadi tumbal yang sempurna, kata Juragan Sanjaya. Rahmat menahan napas. Ia tidak percaya apa yang ia dengar. Juragan Sanjaya akan menumbalkannya. Ia tidak bisa lagi lari. Ia harus melawan. Ia lalu teringat dengan kalimat di buku harian. Aku harus hancurkan ukiran itu. Rahmat tahu itu adalah satu-satunya cara. Jika ia menghancurkan ukiran itu, ia bisa memutus ikatan gaibnya. Tapi bagaimana? Ia tidak punya alat apapun, dan Juragan Sanjaya ada di sana mengawasinya. Tiba-tiba, Rahmat mendengar suara Danu. "Rahmat, lari!" teriaknya. Danu muncul, dan ia membawa sebuah martil besar. Juragan Sanjaya menoleh, terkejut melihat Danu. Danu mengambil kesempatan itu untuk memecahkan ukiran itu. Ia memukulkan martil itu ke ukiran itu, tetapi tidak terjadi apa-apa. Ukiran itu tidak pecah. Juragan Sanjaya tertawa. "Bodoh, itu bukan ukiran biasa. Itu dibuat dari darah, daging, dan tulang tumbal. Kalian tidak akan bisa menghancurkannya." Danu menoleh ke Rahmat, wajahnya putus asa. "Tidak bisa, Rahmat, tidak bisa." Rahmat lalu menyadari sesuatu. Juragan Sanjaya bilang, ukiran itu dibuat dari darah, daging, dan tulang tumbal. Berarti ukiran itu bisa dihancurkan dengan tumbal yang sama. Dan satu-satunya tumbal yang bisa menghancurkannya adalah... "Bukan Danu," teriak Rahmat. "Kita tidak bisa menghancurkannya. Kita harus mengembalikannya." Danu dan Rahmat menatap ukiran di mesin penggilingan. Juragan Sanjaya tertawa. Tawa yang menusuk hingga ke tulang. Danu merasa putus asa, sementara Rahmat berpikir keras. Ia mencoba mengingat setiap detail dari buku harian tua itu. Ia tahu, pasti ada petunjuk yang terlewat. "Ukiran ini dibuat dari tumbal," bisik Rahmat pada Danu. "Dan hanya tumbal yang bisa menghancurkannya." Mata Danu melebar. "Lalu kita harus apa? Kita tidak punya tumbal." "Kita punya," kata Rahmat menatap Danu. "Kita adalah tumbalnya." Danu menggeleng ketakutan. "Aku tidak mau mati di sini." "Bukan Danu," bisik Rahmat, matanya berkaca-kaca. "Aku tidak akan mati. Aku akan mengembalikan ukiran itu. Dan kamu harus menolongku." Rahmat lalu mengingat sesuatu yang lain dari buku harian itu. Pemilik pabrik itu menulis bahwa ukiran itu bisa dihancurkan dengan mengembalikan energi yang diambilnya. Dan energi itu adalah energi dari tumbal yang hidup. Juragan Sanjaya mendekat. "Sudah cukup bualan kalian," teriaknya.
Sekarang waktunya kalian menghilang. Juragan Sanjaya mengangkat tangannya. Tiba-tiba suara berdesir terdengar dari dalam mesin penggilingan. Bayangan hitam muncul, bayangan yang sama yang menghisap Jaka. Rahmat tahu itu adalah makhluk gaib yang menunggu mangsanya. Danu berteriak, ia mencoba lari, tetapi ia terjatuh. Rahmat tahu makhluk itu sudah mengincarnya. Rahmat harus bertindak cepat. Dengar Danu, bisik Rahmat, suaranya parau. Kamu harus kembali. Pura-pura saja seperti mereka. Aku akan mengurus ini. Danu menggeleng. Tidak, aku tidak mau meninggalkanmu di sini. Kamu harus selamat, desak Rahmat. Aku akan hancurkan ini. Aku akan bebaskan kita semua. Danu menatap Rahmat, matanya penuh air mata. Ia lalu mengangguk dan Rahmat melihat sorot matanya yang kembali kosong seperti pekerja lainnya. Danu kembali menjadi budak-budak dari Juragan Sanjaya. Juragan Sanjaya tertawa. Lihat Rahmat, tidak ada harapan. Sekarang waktunya kamu bergabung dengan mereka. Bayangan hitam itu semakin dekat. Rahmat menutup matanya. Ia lalu mengingat kembali ukiran itu. Ia mencoba mengingat setiap garis, setiap simbol, setiap detailnya. Rahmat lalu membuka matanya. Ia tahu ia tidak bisa melawan dengan kekuatan fisik. Ia harus melawan dengan pikiran. Rahmat lalu melafalkan ukiran itu. Ia melafalkan setiap kata, setiap simbol, setiap detailnya. Juragan Sanjaya terkejut. Tawa di wajahnya menghilang. Bagaimana kamu bisa tahu? Teriaknya. Bayangan hitam itu berdesir. Rahmat melihat bayangan itu bergetar. Rahmat terus melafalkan ukiran itu. Suaranya terdengar seperti bisikan, tetapi penuh dengan kekuatan. Kamu adalah tumbal. Kamu adalah tumbal dari keserakahanmu. Tiba-tiba, mesin penggiringan itu bergetar. Ukiran itu mulai retak. Juragan Sanjaya berteriak, matanya melebar. Ia tahu Rahmat telah menemukan kelemahannya. Tidak, jangan hancurkan, teriaknya. Tetapi sudah terlambat. Rahmat terus melafalkan mantra itu dan ukiran itu perlahan hancur. Bayangan hitam itu menjerit, suaranya menusuk telinga. Makhluk gaib itu berbalik dan apakah Rahmat akan selamat atau ia akan menjadi tumbal terlahir dari keserakahan Juragan Sanjaya? Jeritan makhluk gaib yang menusuk telinga memenuhi ruang pengolahan. Mesin-mesin pabrik bergetar hebat, mengeluarkan bunyi gemuruh yang memekakkan. Rahmat terus melafalkan mantra yang ia baca dari ukiran, meskipun ia tak mengerti artinya. Ia hanya tahu itulah satu-satunya cara untuk melawan. Juragan Sanjaya berteriak histeris, wajahnya memerah karena amarah dan ketakutan. Hentikan bocah sialan, kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan. Ia mencoba menyerang Rahmat, tetapi sebuah kekuatan tak kasat mata menahannya. Makhluk gaib itu yang selama ini menjadi pelayannya, kini berbalik melawannya. Bayangan hitam itu berputar-putar dengan cepat, menciptakan pusaran angin yang kuat. Danu dan para pekerja lain yang terikat kini berdiri kaku, mata mereka melotot seolah menyaksikan pertunjukan mengerikan. Rahmat melihat mereka, melihat jiwa-jiwa mereka yang terperangkap. Ia harus membebaskan mereka. Rahmat menutup matanya, berkonsentrasi pada mantra yang ia lafalkan. Ia membayangkan setiap kata yang ia ucapkan menjadi cahaya yang memudar, membakar ukiran di mesin penggilingan. Rahmat merasa energinya terkuras, tetapi ia tidak menyerah. Ia terus melafalkan mantra itu. Tiba-tiba, suara Juragan Sanjaya terdengar nyaring. Aku akan membunuhmu. Ia menerjang ke arah Rahmat, tetapi bayangan hitam itu lebih cepat. Makhluk itu melilit Juragan Sanjaya, mengangkatnya ke udara. Juragan Sanjaya menjerit kesakitan, tubuhnya bergetar hebat. Tidak, aku tuanmu, aku yang memberimu makan, teriaknya. Tetapi makhluk itu tidak mendengarkan. Bayangan hitam itu perlahan-lahan menyerap tubuh Juragan Sanjaya. Juragan Sanjaya berteriak, suaranya menghilang dan tubuhnya perlahan-lahan mengering menjadi kerangka. Rahmat melihat darahnya diserap oleh bayangan itu dan bayangan itu terlihat semakin besar. Rahmat sadar makhluk itu kini menjadi kuat. Rahmat terus melafalkan mantra, tetapi ia merasa tenaganya terkuras. Ia lalu menyentuh ukiran itu. Saat ia menyentuhnya, ia merasakan energi dari para tumbal yang terperangkap di sana. Ia merasakan penderitaan mereka, kesedihan mereka, dan kemarahan mereka. Rahmat lalu mengubah mantra itu.
Ia tidak lagi melafalkan mantra penghancur, tetapi mantra pembebasan. Ia melafalkan mantra untuk melepaskan jiwa-jiwa yang terperangkap. Cahaya putih muncul dari tangan Rahmat, menyebar ke seluruh ruang pengolahan. Jiwa-jiwa yang terperangkap di sana, termasuk Jaka, Pak Budi, dan yang lainnya, perlahan-lahan muncul. Mereka menatap Rahmat, mata mereka tidak lagi kosong. Mereka tersenyum, senyum kebahagiaan. Makhluk hitam itu berjerit, suaranya terdengar seperti sebuah kehancuran. Bayangan itu mencoba lari, tetapi cahaya putih itu mengejarnya. Cahaya itu membakar makhluk itu, dan bayangan itu perlahan-lahan menghilang menjadi abu. Rahmat terhuyung, terjatuh di lantai, kelelahan. Ukiran di mesin penggilingan hancur berkeping-keping, dan mesin itu mati. Pabrik itu menjadi sunyi. Rahmat melihat Danu, ia sudah sadar. Ia melihat para pekerja lain, mata mereka sudah tidak kosong. Mereka semua menatap Rahmat. Keheningan yang memekakkan telinga merayap di seluruh pabrik. Mesin-mesin yang tadinya gemuruh kini mati total, menyisakan bau anyil yang menguap dari sudut-sudut pabrik. Danu dan para pekerja lain menatap Rahmat. Mata mereka tak lagi kosong, melainkan dipenuhi kebingungan. Mereka seperti baru terbangun dari mimpi buruk yang panjang. "Rahmat, apa yang terjadi?" tanya Danu, suaranya parau. Rahmat melihat sekeliling. Kerangka juragan Sanjaya yang mengerikan masih tergelepak di lantai, sisa-sisa dari keserakahan yang tidak terkendali. Rahmat merasa lelah, tetapi ia tahu ia harus menjelaskan semuanya. Ia menceritakan tentang buku harian tua, ukiran gaib, dan bagaimana juragan Sanjaya mengikat para pekerjanya. Para pekerja mendengarkan dengan tatapan ngeri. Beberapa dari mereka menangis, menyadari betapa lama mereka telah menjadi budak tanpa jiwa. Mereka melihat ke arah kerangka juragan Sanjaya. Mereka tahu pria yang dulu mereka hormati telah membayar mahal atas perbuatannya. Tiba-tiba, suara sirene mobil polisi terdengar dari kejauhan. Rahmat tahu, ada yang melapor. Ia melihat ke arah Danu. "Kita harus keluar dari sini," kata Rahmat. Mereka berlari keluar dari pabrik. Di luar, mereka melihat beberapa mobil polisi dan warga desa yang penasaran. Salah satu warga mendekati mereka, matanya dipenuhi ketakutan. "Ada apa ini? Ada suara aneh di pabrik. Kami semua mendengar jeritan," kata warga itu. Rahmat tidak bisa menjelaskan semuanya. Ia hanya mengatakan bahwa pabrik itu telah hancur dan ada yang meninggal. Polisi memasuki pabrik dan mereka melihat kerangka juragan Sanjaya. Mereka juga melihat ukiran yang hancur. Polisi kebingungan, tetapi mereka tidak bisa menyangkal bukti di depan mata mereka. Mereka lalu menahan semua pekerja, termasuk Rahmat dan Danu, untuk dimintai keterangan. Pabrik tahu yang dulu megah kini hanya tinggal puing-puing. Rahasia kelam di baliknya telah terbongkar, tetapi tidak ada yang berani membicarakannya. Rahmat tahu ia telah berhasil membebaskan para pekerja, tetapi ia juga tahu ia harus membayar harga yang mahal. Rahmat dan para pekerja lainnya dibawa ke kantor polisi. Rahmat menceritakan segalanya, dari awal ia masuk pabrik hingga detik-detik kehancuran ukiran. Polisi mendengarkan dengan tatapan skeptis, tetapi mereka tidak bisa mengabaikan kerangka juragan Sanjaya dan ukiran yang hancur. Mereka tidak bisa menemukan penjelasan logis. Berita tentang kehancuran pabrik tahu Sanjaya menyebar dengan cepat. Warga desa yang tadinya mengagumi juragan Sanjaya kini ketakutan. Mereka mulai bergosip tentang pesugihan yang dilakukan juragan Sanjaya. Rahmat, Danu, dan para pekerja lainnya menjadi saksi kunci. Tetapi tidak ada yang berani membela mereka. Mereka dianggap gila, bersekongkol, atau bahkan dalang dari kematian juragan Sanjaya. Rahmat dibebaskan, tetapi ia tidak kembali ke kehidupan normal. Ia menjadi bahan gosip. Ada yang menganggapnya pahlawan, ada yang menganggapnya gila, tetapi yang paling banyak adalah yang menuduhnya sebagai penyebab semua kekacauan. Ia kehilangan pekerjaan, teman, dan bahkan keluarga yang malu dengan cerita-cerita tentangnya. Danu juga sama. Ia kembali ke rumahnya dengan trauma. Suatu malam,
Rahmat kembali ke puing-puing pabrik tahu. Pabrik yang dulu megah, kini hanya tinggal reruntuhan. Bau anyir masih tercium. Rahmat berjalan ke ruang pengolahan. Ia melihat mesin yang hancur, tempat ia melafalkan mantra itu. Rahmat lalu menunduk, dan ia melihat sesuatu yang berkilauan. Itu adalah sebuah cincin. Ia mengambilnya, dan melihat ada sebuah ukiran di cincin itu. Ukiran itu sama persis dengan yang ada di mesin. Rahmat lalu mendengar suara bisikan. Suara itu begitu lirih, tetapi Rahmat bisa mendengarnya. "Kamu sudah menghancurkan kami." Rahmat terkejut. Ia melihat ke sekeliling, tetapi tidak ada siapa-siapa. Rahmat lalu menyadari, cincin itu adalah bahagian dari ukiran itu. Cincin itu adalah sisa dari kekuatan Juragan Sanjaya. Cincin itu adalah sisa dari keserakahan. Rahmat lalu membuang cincin itu. Ia tidak mau lagi berhubungan dengan pabrik ini. Ia berjalan keluar, dan saat ia hendak pergi, ia melihat Danu. Danu juga ada di sana. Wajahnya terlihat pucat. "Rahmat, aku dengar suaranya. Dia memanggil namaku," bisik Danu. Matanya kosong. Rahmat tahu mereka tidak akan pernah bisa lari dari masa lalu. Mereka akan selamanya terikat dengan pabrik itu. Mereka akan selamanya menjadi saksi bisu dari keserakahan Juragan Sanjaya. Rahmat memeluk Danu. Mereka berdua menangis. Mereka tahu mereka akan hidup dengan trauma itu selamanya. Mereka akan hidup dengan bayangan-bayangan dari pabrik tahu Sanjaya selamanya. Epilog. Beberapa tahun kemudian, puing-puing pabrik tahu Sanjaya dibiarkan terbengkalai. Tidak ada yang berani mendekatinya. Warga desa masih menceritakan kisah tentang Rahmat, sang pahlawan yang menghentikan pesugihan itu. Mereka mengatakan Juragan Sanjaya mendapatkan kekayaan dari tumbal manusia, dan pabrik itu adalah sangkar emas untuk jiwa-jiwa yang terperangkap. Rahmat tidak pernah kembali. Tidak ada yang tahu ia pergi kemana. Ia memilih untuk menghilang, untuk hidup dalam bayang-bayang. Ia tahu ia telah berhasil membebaskan orang lain, tetapi ia tidak bisa membebaskan dirinya sendiri. Ia akan selamanya hidup dengan trauma, dengan luka, dan dengan bayang-bayang dari pabrik tahu Sanjaya.